Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Hakam atau Bapak Kebijaksanaan di kalangan suku Quraisy. Permusuhan dan peperangannya yang tiada henti terhadap Islam membuatnya dijuluki Abu Jahal atau Bapak Kebodohan. Ikrimah menyaksikan secara langsung kematian ayahnya sambil melarikan diri. Ia kembali ke Makkah tanpa disertai ayahnya seperti ketika dia berangkat ke Perang Badar. Ikrimah tergeletak terkena 70 tikaman di dadanya, sedangkan di sampingnya adalah Al-Harits bin Hisham dan Ayasi bin Abi Rabiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya. Siapakah di antara kita yang tidak mengenal nama Abu Jahal, Amr bin Hisham, seorang lelaki yang dihormati kaumnya sebelum balik? Memang benar jika kita mengatakan bahwa dia adalah junjungan bagi kaumnya saat itu, lelaki yang terhormat, ditaati, dan mempunyai pangkat dan kekuasaan yang kuat. Tapi sayangnya, dia telah mengubur dirinya dalam pasir-pasir kekafiran. Padahal jika dia menghendaki, dia dapat menghidupkan dirinya itu dengan menggunakan cahaya keimanan. Karena itulah, ia berhak untuk mendapatkan laknat Tuhan daripada keridoannya. Abu Jahal adalah Firaunnya umat ini. Ia hidup di Mekah sebagai musuh Allah dan Rasul-Nya. Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Hakam atau Bapak Kebijaksanaan di kalangan suku Quraisy. Permusuhan dan peperangannya yang tiada henti terhadap Islam membuatnya dijuluki Abu Jahal atau Bapak Kebodohan. Dia adalah anggota klan Bani Makhzum dari suku Quraisy. Ia selalu berusaha untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat sejumlah ayat dalam tanda kutip tanda kekuasaan Allah dan sejumlah mukjizat kenabian, tetapi mata hatinya telah lebih dulu buta sebelum mata kepalanya. Karenanya, ia pun menjadi seperti setan yang sangat ingin merongrong perjuangan Nabi. Seringkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya merasakan gangguan dan pengkhianatan. Akan tetapi, Rasulullah berharap, pada suatu hari nanti, Abu Jahal masuk Islam. Beliau bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah pun mengabulkan doa Rasulullah ini, sehingga seorang yang paling baik di antara kedua itu adalah Umar bin Khattab, yang pada akhirnya dia masuk Islam, sedangkan orang yang paling jahat di antara keduanya adalah Abu Jahal yang senantiasa memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya, Abu Jahal adalah pengatur siasat dalam Perang Badar bagi musuh kaum muslimin. Ia berkeinginan untuk memberikan pelajaran bagi umat Islam. Akan tetapi, ia telah tertipu oleh setannya, bahwa ia akan mengalahkan Nabi dan para sahabatnya di perang itu, akan tetapi di Perang Badar itu, ia mati terbunuh berlumuran darah. Dan sebelum mati, ia sempat berkata, "Bagi siapakah kemenangan hari ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Bagi Allah dan Rasul-Nya." Mendengar perkataan itu, Abu Jahal mencela kaum muslimin dan bertambah kekafirannya. Hal ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Firaun umat ini lebih parah daripada Firaun Musa." Memang benar, Firaun di zaman Nabi Musa beriman saat akan meninggal dunia meskipun Allah tidak menerimanya. Adapun Firaun di zaman Nabi Muhammad ini mati dalam keadaan kafir dan mencela Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi yang buruk penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan Nabi-Nya, tumbuhlah seorang remaja yang bernama Ikrimah. Ikrimah merupakan anak dari Abu Jahal. Ia merupakan anggota dari suku Quraisy yang memiliki garis keturunan yang terhormat, dimuliakan dan kaya. Ketika Nabi Muhammad memulai berdakwah secara terang-terangan di Mekah, Ikrimah telah berusia 30 tahun. Ikrimah dikenal sebagai orang yang berpandangan luas dan maju. Namun, ia menolak ajakan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Islam, dan memusuhinya karena sikap keras dari ayahnya. Ikrimah merupakan salah satu pemimpin pasukan berkuda suku Quraisy. Ia memiliki kemahiran dalam berkuda terutama dalam peperangan. Oleh karena kepemimpinan ayahnya yang memusuhi Nabi Muhammad, ia turut menganiaya para sahabat Nabi melalui penyiksaan yang kejam dan bengis.
Abu Jahal telah mengadakan sumpah permusuhan atas kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ketika memimpin pertempuran Badar. Sumpah ini menyertai nama Lata dan Uzza di dalamnya. Nah, dalam sumpahnya itu, ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan kembali ke Mekah sebelum melihat kemusnahan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Dalam pertempuran Badar, Ikrimah menjadi wakil pemimpin ayahnya. Namun, suku Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal mengalami kekalahan, dan Abu Jahal tewas akibat terjatuh setelah lembing menembus tubuhnya. Ikrimah menyaksikan secara langsung kematian ayahnya sambil melarikan diri. Ia kembali ke Makkah tanpa disertai ayahnya seperti ketika dia berangkat ke Perang Badar. Ia membiarkan ayahnya tewas di tangan pasukan Islam, bahkan sampai penguburannya pun ia membiarkannya. Permusuhan Ikrimah kepada Islam dan Muslimin yang awalnya hanya menuruti keinginan ayahnya, telah berubah sejak kematian ayahnya. Niat permusuhannya menjadi pembalasan dendam atas kematian ayahnya. Ikrimah bersama dengan orang lain yang senasib dengannya kemudian memulai permusuhan dengan dirinya selalu berada di barisan terdepan. Maka tibalah masa ketika pertempuran Uhud dimulai, Ikrimah ikut bertempur bersama dengan istrinya yaitu Ummu Hakim binti Al-Harits. Istrinya bergabung di barisan belakang bersama dengan para wanita suku Quraisy untuk menyemangati pasukan yang berperang. Ikrimah menjadi komandan kavaleri di barisan bagian kiri, sementara Khalid bin Walid menjadi komandan kavaleri di barisan bagian kanan. Mereka memperoleh kemenangan pada pertempuran ini. Adapun dalam perang Uhud kondisi sedikit berbeda. Pasukan Quraisy keluar dengan membawa pasukan kuda dan kebesarannya. Ikrimah berada dalam pasukan inti bersama Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan sayap kanan. Bahkan Ikrimah membawa istrinya, Ummu Hakim, yang bertugas menabuh rebana bersama dengan Hindun binti Utbah. Saat itu, Ummu Hakim mendendangkan syair. Ayolah, wahai Bani Abdiddar. Ayolah, para pembela kaumnya. Pukullah musuhmu dengan pedang. Para pasukan kafir ini menjadi bersemangat mendengar syair itu. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan setan dan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, Ikrimah meletakkan di depan matanya peristiwa tewasnya sang ayah di tangan kaum muslimin pada Perang Badar. Sampai akhirnya peperangan berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan kafir. Akan tetapi, kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna, sebab mereka takut serangan balik kaum muslimin, sehingga mereka lari menuju kota Mekah. Dalam peperangan selanjutnya adalah Perang Khandaq. Dalam Perang Khandaq atau Al-Ahzab, Ikrimah adalah salah satu dari ribuan anggota pasukan kafir yang mengepung kota Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Islam. Akan tetapi, mereka tercengang ketika melihat parit besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit ini membuat senjata-senjata di tangan mereka tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengepungan kota Madinah pun berlangsung lama. Ikrimah sangat tidak sabar, maka ia keluar bersama dengan Amr bin Wud untuk mengajak pasukan Islam melakukan pertandingan jawara, duel 1 lawan 1, dari kedua pasukan. Ali radhiyallahu anhu keluar menanggapi ajakan ini. Ali melawan Amr bin Wud dan memperoleh kemenangan karena berhasil memenggal kepala Amr bin Wud dan melemparkannya pada pasukan musyrik. Melihat kejadian ini, Ikrimah takut sehingga ia lari seperti tikus yang ketakutan. Ikrimah meninggalkan peralatan perang dan barang-barang lainnya. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu mengambilnya dan memberikannya sebagai hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin dalam peperangan ini. Mereka berhasil menaklukkan kota Makkah. Akan tetapi, kemenangan ini tidak terlepas dari perlawanan kecil. Ikrimah bersama dengan Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan seorang lelaki dari Bani Bakar namanya Hamas bin Qais melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ketika melihat apa yang dilakukan Qais, istrinya berkata, "Wahai Hamas, apa yang kamu persiapkan?" "Aku mempersiapkannya untuk Muhammad," ujar Hamas. "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melawan Muhammad dan para sahabatnya," tukas istrinya. Lantas dengan sombongnya Hamas berkata, "Kami akan membunuh mereka dan kamu akan mempunyai pembantu dari mereka." Sementara itu Ikrimah bersama teman-temannya berkumpul di tempat yang dinamakan Al-Handamah. Mereka ingin melakukan permusuhan dan perlawanan terhadap kaum muslimin.
Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meladeni mereka dengan mengajukan pedangnya yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid yakni, yang mempunyai julukan Saifullah wa Rasulihi al-Maslul yang berarti pedang Allah dan Rasulnya yang terhunus. Maka mereka pun kalah dan lari tunggang langgang, termasuk juga Hamas. Oleh karena itu, Hamas masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, kemudian dia mengucapkan syair. Sungguh andai kamu menyaksikan hari Al-Handamah, saat Safwan dan Ikrimah lari kalah, kami disambut pedang-pedang muslim, yang memotong-motong setiap tengkorak kepala dan tangan. Sedangkan Ikrimah lari tunggang langgang, meninggalkan medan perang, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan untuk membunuhnya bersama 9 orang lainnya. Melihat ancaman mati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Pada saat itu istrinya yang bernama Ummu Hakim masuk Islam dan meminta perlindungan dan keamanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ikrimah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Dia aman." Setelah mendapat keterangan hukuman suaminya, Ummu Hakim melakukan perjalanan untuk mengembalikan suaminya ke Mekah. Dalam perjalanannya ini, Ummu Hakim ditemani seorang lelaki Romawi. Lelaki ini melihat adanya kesempatan untuk berbuat mesum karena mereka hanya berdua saja, sementara jarak perjalanan sangat jauh. Akan tetapi, Ummu Hakim menolaknya hingga akhirnya mereka berdua sampai di suatu pantai. Disinilah takdir menundukkan Ikrimah. Pada saat naik kapal, Ikrimah berkata kepada salah satu seorang nahkoda kapal, "Bawalah aku sampai ke Yaman dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan." Nahkoda kapal berkata, "Tidak, kecuali kamu ikhlas." "Bagaimana cara berikhlas?" tanya Ikrimah lagi. "Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad utusan Allah." Jawab nahkoda kapal itu. Dengan kesal Ikrimah berkata, "Ini adalah Tuhan Muhammad dan kami diajak kepadanya." Ikrimah pun mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu ia berputar, ia sangat kaget, karena di depannya terdapat istrinya. Istrinya berkata, "Aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling santun, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah meminta perlindungan dan keamanan untukmu darinya. Beliau telah menjamin keamananmu, maka janganlah kamu binasakan dirimu sendiri. Kembalilah, karena sesungguhnya kamu akan aman," ujar Ummu Hakim. "Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku, setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang diucapkan guna merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku maupun tidak di hadapanku." Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu, janganlah kalian memaki ayahnya. Sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal." Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah, beliau menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah duduk kembali, Ikrimah duduk pula di hadapan beliau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Setelah itu, Ikrimah memohon kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Rasulullah pun memenuhi permintaan Ikrimah itu. Ikrimah berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengeluarkan satu harta pun yang telah aku gunakan untuk memusuhimu, kecuali aku juga akan menginfakkan harta yang sama di jalan Allah," kata Ikrimah. Setelah Ikrimah masuk Islam, Ikrimah bersumpah, "Demi zat yang telah menyelamatkanku saat perang Badar." Ia bersyukur kepada Tuhannya karena ia tidak mati terbunuh dalam perang Badar karena pada waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Ia masih tetap hidup sampai akhirnya Allah pun memuliakannya dengan Islam di hatinya. Ia selalu membawa mushaf sambil menangis, "Kitab Tuhanku, kitab Tuhanku." Syahidnya Ikrimah bin Abu Jahal. Pada saat perang Yarmuk meletus dengan hebatnya, dan pasukan Romawi hampir mengalahkan pasukan Islam, maka singa buas Ikrimah pun bangkit dan berkata, "Minggirlah, wahai Khalid bin Walid, biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku lakukan."
Dulu aku memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sekarang aku akan lari dari pasukan Romawi? Demi Allah tidak, selamanya tidak akan terjadi. Setelah Ikrimah berteriak lagi, siapa yang akan membayatku untuk mati? Pamannya Harits bin Hisham, dan juga Dirar bin Al-Aswar berdiri untuk membayatnya. Ikut bersama mereka 400 pasukan muslim. Mereka memasuki arena peperangan hingga mereka dapat mengalahkan pasukan Romawi, dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun selesai. Ikrimah tergeletak terkena 70 tikaman di dadanya, sedangkan di sampingnya adalah Al-Harits bin Hisham dan Ayasi bin Abi Rabiah. Al-Harits memanggil-manggil meminta air, namun ia melihat Ikrimah sangat kehausan, maka ia berkata, berikanlah air kepada Ikrimah. Ikrimah melihat Ayasi bin Abi Rabiah juga sangat kehausan, lalu ia berkata, berikanlah air kepada Ayasi. Ketika air hampir diberikan, Ayasi sudah tidak bernyawa. Para pemberi air dengan cepat menuju Ikrimah dan Al-Harits, namun keduanya pun sudah tiada untuk meminum air surga dan sungai-sungainya. Itulah kisah syahidnya Ikrimah bin Abu Jahal, yang berakhir syahid di medan perang. Semoga dari kisah Ikrimah ini, kita ambil iktibar sebagai pelajaran dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.